rukun-rukunnya sholat ada 18 ruknan. Ahaduha yang pertama adalah an-niyatu, yaitu qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi, menyengaja sesuatu dibarengi dengan pekerjaannya, ya. Jadi niat itu pada saat berdiri membaca takbir, kemudian hati kita melakukan niat. Wa mahalluha al-qalbu, tempatnya niat ada di dalam hati, ya. Tadi ada kalimat muqtarinan bi fi'lihi, berbarengan dengan pekerjaannya. Di seluruh ibadah begitu, kecuali dalam berpuasa. Nah, kalau berpuasa niatnya itu sebelum masuk waktu fajar, tidak bersamaan dengan fajar itu sendiri, melainkan sebelumnya. Alasannya menurut ulama fikih adalah karena sulit untuk membarengkan waktu subuh dengan niat. Ya, waktu fajar diniati bareng ketika masuk pada waktu itu sangat sulit, maka untuk memenuhi niatnya harus dilakukan sebelum terbitnya fajar. Bagaimana tata caranya niat dalam sholat? Ini ada pembagiannya. Fa in kanat as-sholatu fardhon wajaba niyatul fardhiyah. Seandainya sholat yang dilakukan adalah sholat wajib, sholat fardu, maka ada kalimat fardhiyah di dalam hati. Terus wa qasdu fi'liha, dan qasdu fi'linnya, sholli. Kemudian wa ta'yiniha, menentukan sholat apa daripada sholat 5, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, ya, min subhin au zuhrin matalan. Jadi kewajiban di dalam niat itu ada 3 lafadz yang diucapkan oleh hati: usolli, fardho, kemudian sholatnya apa. Usolli fardho duhri contohnya. Nah, untuk yang lain sunnah. Usolli fardho duhri arba'a rakaatin mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Nah, ini sunnah kecuali yang makmuman. Makmuman wajib dilakukan. Jadi kalau sholat sendirian yang wajib itu 3, usolli, fardhu, sama sholatnya apa, zuhri, asri. Kemudian bilangan rokaat sunnah, mustaqbilal qiblati sunnah, lillahi ta'ala sunnah. Ya, kalau menjadi makmum maka ditambahin makmuman dan menjadi imam ketika sholat Jumat, karena sholat Jumat itu wajib dilakukan dengan jamaah, entah dari imam ataupun dari makmumnya. Nah, kalau jadi imam sholat biasa, maka untuk mendapatkan fadilah jamaah dia menambahkan kalimat imaman di selain sholat Jumat. Au kanat as-sholatu naflan data waqtin karotibatin au data sababin kal istisqai wajaba qasdu fi'lihi wa ta'yinihi la niyata fi'liha, la niyatu fi nafilah nafliyah, harusnya di sini nafliyah. Kalau sholatnya sunnah maka yang wajib itu cuma ada 2, ya, yaitu qasdu fi'li dan bentuk sholat sunnahnya sholat apa. Contoh sholat sebelum waktu zuhri, sholat rawatib qabla zuhri, berarti usolli qobliyatad zuhri. Udah, mengucapkan lafaz sunnah tidaklah menjadi kewajiban dalam mengucap niat di dalam hati. Tidak mengucapkan usolli sunnata, ucapan sunnatanya itu tidak diwajibkan, melainkan cukup usolli qobliyatad zuhri, usolli istisqa. Kalau sholat sunnah mutlak maka cukup dengan usolli, saya sholat. Wasani al-qiyamu ma'al qudrati, itu pembagian dalam tata cara niat, ya. Jadi dalam fardunya niat, dalam sholat fardu itu cuma 3, yaitu usolli, fardhu, zuhri. Nah kan misalnya sulit kepanjangan, usolli, fardhu, zuhri, arba'a rakaatin mustaqbilal qiblati adaan ma'mumah. Nah, kemudian kalau mau meringkas fardunya maka cukup 3 itu. Kemudian tadi kembali lagi ke istilah dalam niat muqtarinan, harus dibarengi dengan pekerjaannya. Maka pada saat niat adalah Allahu Akbar, maka di situ kita di hatinya mengucapkan niat.
Nanti ada pembahasannya diucapkan di takbir, tata cara membarengkan. Wasani yang kedua adalah al-qiyamu ma'al qudrati, berdiri bagi yang mampu. Fa'in ajaza anil qiyami, daripada berdiri kok ada kaifasa, maka boleh duduk dengan tata cara duduk semampunya. Wa qu'uduhu muftarisan, duduk iftiros itu afdolu, lebih utama, seperti duduk di antara dua sujud atau di tahiyat awal. Nah, itu duduk yang utama bagi orang yang tidak mampu untuk berdiri. Baik, silakan. Wassalisu yang ketiga adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram adalah mengucap takbir, bukan masalah mengangkat tangannya. Ya. Yang menjadi wajib di sini rukun qauli adalah mengucapkan takbir Allahu Akbar. Oke, sebelum saya lanjutkan begini. Dalam rukun itu nanti ada dibagi menjadi 3 ya. Ada rukun qalbi, rukun qauli sama rukun fi'li. Rukun qalbi tadi sudah selesai, satu adalah niat. Kemudian rukun qauli, yakni ada 4. Pertama, takbiratul ihram. Yang kedua surah Al-Fatihah, kemudian tasyahud akhir, bacaannya tasyahud akhir, kemudian salam yang pertama. Nah, nanti rangkaian pekerjaannya itu namanya fi'li. Oke, kita lanjut rukun yang ketiga. Wassalisu adalah takbiratul ihram. Daripada rukun qauli yang pertama adalah mengucap takbiratul ihram. Fayata'ayyanu alal qadir bin nutqi biha ayyaqula Allahu Akbar. Hal ini menjadi fardu ain bagi orang yang mampu mengucapkan. Ya, bagi orang yang normal seperti kita bisa berbicara, maka wajib mengucapkan ayyaqula Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini kalau di pesantren kalau mengaji Quran, ya, maka 4 bacaan ini sangat dilatih minimal 6 bulan. Minimal 6 bulan. Allahu Akbar, Al-Fatihah, tahiyat yang awal dan salam. Tidak Allahu Akbar, tidak Allahu Akbar, tapi Allahu Akbar. Ketepatan dalam mengucapkan Allah. Nah, ini bisa dipelajari di ustadz daerahnya masing-masing. Kalimat mengucap Allah. Fala yasihu ar-Rahmanu Akbar. Tidak sah kalau takbirnya diganti kalimat ar-Rahmanu Akbar. Wa nahwuhu, dan sesamanya lafaz ar-Rahmanu Akbar, ar-Rahimu Akbar, dan lain sebagainya. Nama-nama daripada 99 Allah. Nah, itu dijadikan sebagai kalimat takbiratul ihram tidak bisa. Wala yasihu fiha taqdimul khabar alal mubtada ka qaulihi Allahu Akbar. Dan tidak boleh mendahulukan susunan kalimat Allahu Akbar, didahulukan lafaz Allah kemudian Akbar. Allah Akbar, Akbarullah diganti. Nah, kalau dalam gramatika bahasa Arabnya namanya kalimat Allahu itu menjadi mubtada, awal dari kalimat, kemudian Akbar itu sebagai dari khobar atau hukum dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu zat yang memiliki maha besar gitu. Yang memiliki sifat maha besar. Mubtada khobar. Ya hampir mirip kalau dalam bahasa Indonesia nanti ada kajian tentang subjek, objek, predikat. Waman ajaza anin nutqi biha bil arabiyah tarajjama anha bi ayyi lughatin sya'a. Barang siapa orang yang tidak mampu mengucapkan kalimat Allahu Akbar dengan bahasa Arab, ya, boleh menerjemahkan dengan bahasa yang ia bisa. Nah, ini biasanya bagi orang yang jauh dari ulama, ya. Kayak lihatlah di pedalaman-pedalaman Afrika atau pedalaman manapun, orang yang nggak sama sekali tidak kenal bahasa Arab kemudian mencoba dengan bahasanya dia, yang penting dia paham Allahu Akbar artinya. Wala ya'dilu anha ila dzikrin akhar, dan tidak bisa mengganti dengan zikir-zikir yang lain. Nah, sekarang tata cara membarengkan niat dan takbir.
Kan tadi niat adalah sesuatu qasdu syai'in, menyengaja sesuatu dengan dibarengin pekerjaannya, yaitu sholat pada rukun pertama, yakni takbiratul ihram. Wa yajibu qarnun niat bit takbiri. Wajib membarengkan niat dengan takbirnya. Jadi ketika kita mulutnya mengucapkan Allahu Akbar, lisan kita mengucapkan Allahu Akbar, maka hati kita mengucapkan sholli fardhu dhuhri. Nah, ini kaul yang agak ketat ya. Maksudnya kalau mau sempurna begini, mengikuti kaul yang lebih berat. Adapun yang ringan begini. Wa amman Nawawi fakhtaro al-iktifa bil muqaranah al-urfiyah. Bihaitsu yu'addu urfan annahu mustahdirun lis-sholati. Menurut Imam An-Nawawi ya, Imam An-Nawawi memilih dengan cara muqaranah urfiyah. Ya, muqaranah urfiyah itu kayak mana? Muqaranah urfiyah adalah secara uruf, secara kebiasaan itu adalah dia membarengkan niat itu dengan intinya istihdor, menghadirkan rangkaian sholat, ya rukun-rukun sholat semuanya, entah qalbi, entah rukun fi'li atau rukun ucapannya. Artinya menghadirkan hati kita melakukan sholat ini. Ya tetap ucapannya dengan usolli fardhu dhuhri. Nah, yang penting yaitu apa? Lebih mudahnya gambarannya begini. Ada sebagian kalimat Allahu Akbar dan kalimat usolli fardhu dhuhri ada yang bersamaan. Kalau yang awal itu dari awal sampai akhir, Allahu Akbar sampai usolli fardhu dhuhrin harus bareng secara sempurna. Nah, itu agak berat. Nah, yang kedua agak ringan. Tadi menghadirkan makna sholat di dalam hatinya. Ada yang lebih ringan lagi dari Imam Al-Ghazali, yaitu dari segi fikih sufistiknya. Yang penting bagi orang awam ya, bagi orang yang awam yang kesulitan hal ini, maka diperbolehkan baginya niat kubailil takbir. Sebelum masa sedikit banget, masa yang pas sangat pendek sebelum takbir. Jadi gimana caranya? Yaitu hati kita mengucapkan usolli fardhu dhuhri Allahu Akbar. Nah, itu diperuntukkan bagi orang yang awam atau orang yang sangat kesulitan untuk membarengkan niat. Ini jangan terlalu berlebihan dalam masalah ini. Sebab nanti banyak orang yang mang-mang atau syak, ragu ya. Ini bareng enggak, ini sah enggak. Nah, yang penting tadi begitu caranya. Terus istihdor dalam hati mau menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholli fardhu dhuhri Allahu Akbar. Nah, itu bisa. Pakai hati tetap, bukan pakai mulut. Warabi'u yang keempat adalah qiraatul Fatihah, membaca surah Al-Fatihah au badaliha liman la yahfaduha. Membaca surah Al-Fatihah atau pengganti Al-Fatihah bagi orang yang tidak hafal Al-Fatihah, ya, bagi orang-orang biasa lah, bagi orang-orang yang tadi bisa jadi dia adalah orang yang baru masuk Islam, ya belum hafal Al-Fatihah, kemudian dia dikenai sholat 5 waktu, sudah masuk waktunya, maka dia kan wajib sholat. Nah belum hafal, maka bisa cari penggantinya. Fardhon kanat as-sholatu au naflan. Maka ini sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kemarin. Bagaimana orang yang baru masuk Islam kemudian belum hafal? Apakah cukup mengikutinya? Ya, ini cukup mengikutinya. Kemudian baca semampunya. Yang penting nanti lambat laun dia harus tetap belajar untuk mempelajarinya, bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat. Ringan kok. Yang tadi cuma ada 4 yang wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Ayatun minha kamilah. Dalam mazhab Syafi'i ini ayat bismillah adalah sebagian dari sempurnanya surah Al-Fatihah. Jadi dari mazhab Syafi'i bismillah itu termasuk daripada ayat surah Al-Fatihah. Maka wajib dibaca pula. Kemudian ada permunculan masalah bagi orang yang membacanya tidak benar. Waman asqata minal Fatihah harfan aw tasdidatan aw abdala harfan minha bi harfin lam tasihha qiraatuhu wala sholatuhu in ta'ammada. Barang siapa yang sengaja, ini dalam rangka sengaja,
sengaja menggugurkan satu huruf atau satu tasdid atau mengganti satu huruf dengan huruf yang lain. Shin menjadi sin, ya, siratal ladzina an'amta, sengaja, ya, bukan tidak sengaja. Shot, tapi karena terlanjur atau mungkin sudah lanjut usia kan sulit banget mengucapkan shin, shot dan lain sebagainya sesuai dengan hurufnya masing-masing. Tidak ada kesengajaan, bukan sengaja untuk diganti. Nah, kalau sengaja, lam tasihha qiraatuhu wala sholatuhu, bacaannya tidak sah, begitu pula sholatnya. Nah, wa ila wajaba alaihi i'adatul qiraah. Seandainya tidak sengaja, kita bisa mengucapin shod, siratal ladzina an'amta, tapi kita salah ucap menjadi huruf sin, siratal ladzina, siratal dengan sifat hamzahnya, kemudian sifat tarkibnya. Nah, maka wajib alaihi i'adatul qiraah, wajib mengulangi qiraahnya. Nah, itu bagi yang tidak sengaja. Wa yajibu tartibuha bi ayyaqra'a ayatuha bi ayyaqra'a ayataha ala nazmiha al-ma'ruf. Kemudian membacanya sesuai dengan runtutan ayat 1 sampai 7 yang telah kita kenal. Wa yajibu aidun muwalatuha bi ayyasila ba'du kalimatiha bi ba'din min ghairi faslin ila bi qadri tanafus. Kemudian antara ayat 1, ayat kedua, ayat ketiga sampai ayat ke-7 harus ada kontinu muwalah. Kalau dalam bahasa Arabnya muwalah. Harus step by step, harus langsung, tidak boleh dijeda. Nah, di sini yang menjeda adalah bikot cerita nafas, mengambil nafas itu yang diperbolehkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim sampai selesai. Tidak boleh dijeda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya. Yang penting qadrut tanafusnya masing-masing dari setiap orang. Wa in takhallala adz-dzikru baina muwalatiha qata'aha. Seandainya dia memberikan menyela-nyelai zikir di antara ayat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, zikir subhanallah, 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 alhamdulillahirabbil alamin, subhanallah, 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 qata'aha, maka memutus dari kekontinuan atau mualahnya bacaan Al-Fatihah sehingga tidak sah. Illa ayat ta'allaqa adz-dzikru bimaslahati sholati katakminil ma'mum fi afna'i fatihatihi li qiraati imamihi fa innahu la yaqta'u al-mualah. Nah, zikir tadi memutus mualahnya daripada surah Al-Fatihah kecuali sesuatu yang maslahah untuk sholat. Itu apa? Seperti membaca aminnya makmum di tengah-tengah bacaannya dia, pada saat itu si imam sudah selesai. Ini kita sholat agak jangka waktunya selisih antara imam dan makmum. Imam sudah dapat separuh ayat, separuh surah, ayat 4 contohnya. Kemudian kita sholat, kemudian kita nyusul Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil. Di tengah-tengah, ya. Imam di tengah-tengah bacaan imam selesai, maka kita boleh menyela-nyelain, ya, boleh mengucapkan amin, ya, menyela-nyelain antara ayat 1, 2, 3, 4 dan 5, 6, 7. Nah, disela-selain dengan amin. Nah, kemudian nanti tinggal dilanjutin ayat ke 5, 6, 7. Nah, ini sering terjadi ketika sholat taraweh ketika bacaannya cepat. Nah, untuk menghindari ketinggalan membaca Al-Fatihah, maka boleh kita membaca Al-Fatihah dari awal. Tapi jangan dibarengin, ya, dijangka satu ayat. Wa man jahula Al-Fatihah wa ta'adzarat alaihi li adami muallimin masalan wa ahsana ghairaha minal Qur'an wajaba alaihi sab'u ayatin mutawaliyatin iwadun alil Fatihah au mustafarriqah.
Nah ini ada kasus ya agak aneh. Ada orang bisa membaca ayat lain selain Al-Fatihah sebanyak 7 ayat daripada Al-Quran. Ya. Maka bagaimana? Dia itu boleh membaca surah itu, ayat itu sebagai ganti Al-Fatihah. Nah ini kasusnya adalah orang yang tidak bisa baca ini uzur untuk belajar li adami mu'allim. Tidak ada mu'allim. Mungkin mu'allimnya ngajarin surah apa dulu, kemudian mu'allimnya pergi meninggalkannya, gurunya meninggalkannya, baru ayat di selain Al-Fatihah. Nah belum diajarkan Al-Fatihah. Tapi ini kasus yang sangat langka, bisa surah lain tapi tidak bisa surah Al-Fatihah. Nah kalau begitu maka baginya boleh mengganti surah Al-Fatihah dengan ayat lain yang beruntutan. Surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 7. Atau dia itu hafal satu ayat di beda-beda surat ya. Maka boleh mengganti Al-Fatihah dengan itu. Nah ini keadaannya bagi orang yang tidak bisa belajar. Nah, ada guru contohnya di sini. Fa'ina jazanil Qur'an ata bidzikrin badalan anha bihaitsu la yanqusu an hurufiha. Kemudian seandainya dia itu tidak bisa baca Al-Quran tapi dia hafalah zikir. Contoh orang-orang non-muslim ya yang sering kan astagfirullahaladzim ya. Seandainya itu adalah sebagian kalimat zikir ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sering itu alhamdulillah, alhamdulillah muslim gitu. Dia tuh masuk Islam kemudian. Masuk Islam jadi mu'alaf. Kemudian melaksanakan sholat, dia belum bisa membaca surah Al-Fatihah. Maka kayak mana? Maka boleh membacanya dengan kalimat tadi yang dihafal alhamdulillah, astagfirullahaladzim. Nah, yang sekiranya jika dijumlah hurufnya tidak sampai kurang daripada surah Al-Fatihah. Ada berapa sih jumlah hurufnya? Belum saya teliti nanti. Kemudian fa'in lam yuhsin Qur'anan wala dzikran waqafa qadrul Fatihah. Seandainya non muslimnya atau orang yang jauh hidupnya daripada ulama, hidupnya di pegunungan sana, tapi dia ada tahu kewajiban sholat, tidak bisa baca Al-Fatihah, tidak bisa baca Quran, tidak bisa zikir, maka waqafa qadrul Fatihah, dia cukup berdiri, Allahu Akbar, berdiri aja diem, sekira lamanya sekira membaca surah Al-Fatihah 7 ayat itu. Nah ini sangat mudah bagi orang yang tidak bisa. Wa fi ba'din nusahi qiraatul Fatihah ba'da bismillahirrahmanirrahim wa hiya ayatun minha. Di dalam nusah lain tulisannya adalah wa qiraatul Fatihah, membaca surah Al-Fatihah setelah membaca bismillah. Wa hiya ayatun minha, terus keterangan ini adalah ayat daripada Al-Fatihah. Bismillah adalah sebagian dari surah Al-Fatihah. Ada berapa menit ya? Wal khomisu yang kelima adalah ar-ruku'u. Ini sampai ruku aja nanti. Wal khomisu yang kelima adalah ar-ruku'u. Ruku ya, ruku itu membungkukkan badan ya. Kayak mana paling sedikitnya kefarduan ruku adalah wa aqallu fardhihi liqaimin qadirin ala ruku'i mu'tadilil hilqati salimi yadaihi wa rukbataihi ayyan haniya bi ghairi inkhinasin qadra buluhi rohataihi rukbataihi law arada wat'ahuma alaihima. Nah, paling kadarnya sedikitnya ruku adalah bagaimana? Ini bagi orang yang bagi orang yang mu'tadil, orang yang normal, anggota tubuhnya punya tangan, punya lutut ya. Dengan gambaran dia itu membungkukkan badannya ya, tanpa boleh menekuk lutut ya. Dengan kadar kayak mana? Dengan kadar sampainya kedua telapak tangan ini kepada lutut. Hal ini lau aroda wat'ahuma alaihima, jika ingin menghendaki meletakkan lutut itu di sana. Gini ya. Meletakkan lutut ini bukan, meletakkan kedua telapak tangan ini adalah sebagai tolak ukur.
Kira-kira sahnya kayak mana kalau membungkuk? Yaitu seandainya lau arada wat ahuma, seandainya ingin meletakkan telapak ini ke lutut. Seandainya enggak mau meletakkan tidak masalah. Cuman ya ini jarang sekali untuk dilakukan. Karena ini ya kajian fikih hanya sekedar mana yang fardu, mana yang tidak. Kalau secara prakteknya ya fardu mana dilakukan, sunnah juga dilakukan. Maka nanti kalau kita memiliki kesempatan untuk kaji fikih sufistik ya, kitab fikih yang sudah dicampur pembahasannya dengan tasawuf, maka tidak ada pembahasan mana fardu, mana sunnah. Pokoknya kayak gini rangkaian sholat dari awal sampai selesai. Nah, tadi ini. Yaitu ya, ini sekiranya telapak tangan ini menyentuh lutut, ini nggak kelihatan lutut saya. Nah, pokoknya sudah sering praktek gitu ya. Nah, fa'ilam yaqdur ala hadar ruku in hina maqduruhu wa au ma'a bitorfihi. Seandainya orangnya sudah nggak normal seperti orang sehat kita, biasanya orang yang terlalu tua ya, maka boleh baginya dengan membungkukkan badan semampunya dengan dibarengi isyarah dengan matanya ya, matanya ikut kedip sebagai isyarah ini saya sedang ruku ya. Itu bagi orang yang tidak memiliki tubuh yang normal atau dalam keadaan sakit. Wa akmalar ruku taswiyatur raqi dhuhrahu wa unuquhu bihaisu yasironi kasofi hatin wahidatin wa nasaba saqaihi wa akhadha rukbatayhi biyadaihi. Yang sempurna yaitu dia orang yang sedang ruku ya, maka meluruskan dhuhrun punggungnya, kemudian lehernya dan kepalanya yang digambarkan apabila dibayangkan sama seperti satu papan yang lurus ya. Kemudian betis kakinya sama lutut itu lurus, tidak boleh dibengkokkan. Kemudian tangan ini wa akhadha rukbatayhi biyadayhi, tangan ini menggapai daripada lutut kita. Nih. Yang lurus. Ya. Ini kepalanya lurus, tidak membungkuk, tidak menunduk, tidak pula mendangak. Begitulah. Nah, kalau lo tangan di lutut maka menghadap kiblat ya. Artinya maaf, ini di sini. Tidak di sini, tidak di sini. Nah, ini menghadap kiblat di sini. Kalau di kitab fikihnya, itu dalam rangkaian yang sempurna. Wasadisu yang keenam adalah at-tuma minatu. Wahya sukunun ba'da harokatin fihi aibir ruku. Tumaninah di dalam ruku. Apa pengertian tumaninah? Tumaninah adalah sukunun ba'da harokat, diam setelah bergerak. Jadi setelah kita bergerak dari berdiri menuju ke ruku, tidak langsung ke atas, melainkan diam terlebih dahulu. Sukunun ba'da harokat, diam setelah bergerak. Nah, gambarannya tidak tumaninah, yaitu tidak ada sukun, tidak ada berhenti sejenak. Maka begini. Nah, langsung nyambung. Itu tidak ada tumaninah. Kalau tumaninah sekalinya berhenti. Nah, banyak ulama yang mentafsiri bagaimana kadarnya, yaitu dengan kadar mengucapkan kalimat subhanallah. Subhanallah. Wal musonifu yaj'alu at-tuma'ninata fil arkani ruknan mustaqilan wa masa alaihi an-Nawawi fit tahqiqi. Kemudian penulis kitab ini menyusun rangkaian sistematis penulisannya adalah tumaninah dijadikan sebagai rukun tersendiri, yaitu rukun yang ke-6, yang mana hal ini juga diberlakukan dalam kitab At-Tahqiq milik Imam An-Nawawi. Selain Musonef dan Imam Nawawi,
menjadikan tumanina adalah hayat daripada rukun, artinya bersamaan. Tata cara penulisannya. Ini hanya penulisan saja. Ikhtilaf fil lafzi, perbedaan dalam lafaz, tidak fil makna atau tidak fil hukmi. Hukumnya tetap sama, dia adalah rukun yang harus dilakukan, tumanina ini. Nah, walaupun tata cara sistematis penulisannya beda, tapi hukumnya adalah sama. Sama-sama harus dilakukan, harus ada wujud tumanina di dalam setiap perpindahan gerakan sholat. Baik, mungkin itu saja terlebih dahulu. Kita bagi dua. Nah, bentar, satu lagi. As-sabi'u yang ketujuh adalah ar-raf'u minar ruku' ay wal i'tidal. Berdiri untuk melakukan i'tidal. Qa'iman ala hayati allati kana 'alaiha qabla ruku'ihi min qiyamin qadirin wa qu'udin ajizin an qiyami. Kemudian kembali lagi keadaan semula, berdiri bagi yang awalnya berdiri dan duduk sebagaimana dia duduk pada awal bagi orang yang sholatnya duduk. Wasaminu yang kedelapan adalah at-tumakninah fihi ail i'tidal. Tumakninah di saat berdiri, pada saat i'tidal. Setelah sami Allahu liman hamidah, kemudian baru ke nanti sujud. Baik, kiranya karena waktu sudah sore, kita cukupkan pada bagian ke-8. Bagian ke-8 nanti besok insyaallah pertemuan selanjutnya adalah ke-9. Dalam hal ini saya simpulkan rukun sholat ada 18. Ya, ini baru kita bahas 8. Kemudian dalam pembagiannya rukun sholat itu ada rukun qalbi, rukun hati yaitu niat, rukun qauli yaitu takbiratul ihram, al-fatihah, tasyahud awal, dan salam yang pertama. Kemudian rangkaian yang lain adalah fi'lun. Yang pertama tadi masalah membarengkan niat dan takbir. Ada barengan secara hakikat benar-benar bareng Allahu Akbar dan usolli. Ada yang secara urfian istihdharul qalbi makna sholat, ya, atau bisa dibarengi dengan pokoknya ada salah satu lafaz daripada usolli dan Allahu Akbar, ada yang barengan. Ada yang sangat mudah bagi orang yang sangat sulit, ya, untuk membarengkan, yaitu cukup Allahu Akbar usolli fardhu dhuhri, sebelum takbir di hati mengucapkan usolli fardhu dhuhri langsung Allahu Akbar. Kemudian berdiri bagi yang mampu takbiratul ihram, kemudian ruku, tumanina, dan i'tidal juga tumaninahnya. Baik, waktu saya kembalikan kepada host. Ya, terima kasih Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin. Temanya ini pembahasannya sudah selesai tadi sama Ustaz Tony di bab sholat ya tadi. Mungkin teman-teman Bunda Iza atau Bunda Moza atau Bunda Ana atau Karos mempunyai pertanyaannya di bab ini, ada yang kurang jelas atau tidak tahu, silakan. Monitor Bunda Iza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, izin mau bertanya, Ustaz. Silakan juga. Iya, Ustaz. Ada nggak ini apa namanya perbedaan antara orang yang tidak mampu untuk, contohnya ibu saya itu sholatnya udah tidak bisa berdiri, Ustaz. Tapi dia dengan duduk di lantai, bukan duduk di kursi ya, duduk di lantai. Terus dia melakukan ruku dengan sujud, itu posisinya itu menekukkan badannya itu hampir mirip. Maksudnya antara ruku dengan sujud itu hanya di pergerakan tangannya saja yang berbeda. Jadi kalau beliau, saya perhatikan ya, jadi kalau beliau posisi ruku itu tangannya di lutut,
tapi kalau posisi sujud itu tangannya agak menyentuh mata kaki. Nah, seperti itu. Jadi ada nggak ini apa namanya istilahnya gini, dalam hal seperti itu sah-sah aja gitu ya Ustadz ya. Itu yang pertanyaan saya yang pertama. Pertanyaan saya yang kedua adalah manakala kita ada kesalahan nih Ustadz, karena mungkin lah pikiran atau gimana gitu kan ya, pada saat harusnya kita duduk itu kita berdiri gitu, tapi kita langsung melakukan pembetulan bahwa oh ya masih posisi duduk nih di apa 2 rakaat pertama gitu kan, terusnya dia duduk lagi gitu. Itu apakah tidak apa-apa gitu, maksudnya seperti itu yang kedua. Yang ketiga soal sholat duha. Sholat duha itu saya tuh selalu rutin Ustadz untuk membaca wadduha itu di rakaat pertama, sedangkan di rakaat kedua itu surat Al-Kafirun atau Al-Ikhlas gitu. Ada nggak apa namanya keutamaan tersendiri, keharusan sendiri gitu dalam menjalankan bukan menjalankan pembacaan ayat surat tambahan untuk rakaat 1 atau rakaat 2 di sholat duha? Itu 3 itu Ustaz. Terima kasih. Baik. Sholatul ajiz, sholat bagi orang yang tidak sempurna, mungkin sudah sakit dalam keadaan sangat tua. Nah, kalau dalam masalah ruku dan sujud niku yang penting adalah ada bedanya. Cuman ya redaksi yang sering saya baca atau saya dapat dari guru saya ya, tetap ada perbedaan kadar daripada membungkukkan badan. Ya ada kadar ya, misalnya hanya sedikit lah. Misalnya dia mampu segini, maka nanti pada saat ruku ya tidak usah segini, sekian saja. Supaya nanti ada bedanya. Ya, diusahakan diajarin begitu Bunda. Ya, karena yang saya pelajari dan yang saya tahu adalah ada perbedaan antara isyarah, ruku dan sujud. Nah, kemudian masalah letak tangan itu kan tadi saya bilang adalah itu bukanlah suatu keperduan dalam tata cara rukun, dalam tata cara ruku dan sujud. Letakkan tangan di rukbataihi, di dua lutut, itu bukanlah hay'ah yang wajib, melainkan adalah sebuah kesempurnaan. Ya, yang wajib melainkan adalah membungkukkan badannya, membungkukkan badannya saja. Nah, untuk sempurnanya adalah meletakkan tangan. Sehingga dalam masalah ini saya tidak janggal banyak ulama yang membedakan bagaimana tata cara isyarah bagi sholat orang yang tidak mampu berdiri. Maka imaknya atau isyarahnya tetap harus ada pembeda. Yaitu pembedanya ya dari segi apa yang wajib di dalam sholat itu. Ruku dan sujudnya kan yang wajib adalah membungkukkan badan, bukan masalah tangan diletakkan di mana. Ya, berarti jika seandainya beliau orang tua panjenengan itu mampu sekian dalam membungkukkan, maka rukuknya dikurangin, ya, biar ada beda mana ruku mana sujud, gitu Bunda. Kemudian untuk masalah tarku kesunahan, meninggalkan kesunahan yaitu tadi tasyahud awal. Ini dari metodologi kaidah ya. Layat roku al wajib di sunnah. Tidak boleh kewajiban ditinggalkan untuk melakukan kesunahan. Pentingnya kita mempelajari fikih tidak langsung ke tasawuf, akan tahu mana bedanya, mana yang fardu, mana yang sunnah. Sehingga dalam kasus ini sangat penting pelajaran fikih, ya, membedakan antara fardu mana sunnah, mana rukun, mana kesunahan. Hukum tasahud awal adalah sunnah. Sedangkan di rakaat ketiga Anda berdiri itu adalah fardu. Seandainya Anda lupa,
tidak melakukan kesunahan, sunnah abad ya di sini, sudah berdiri dalam keadaan sempurna, maka dilarang baginya untuk kembali. Karena apa? Ini semakna tarkul wajib lil mandub, meninggalkan kewajiban, sudah melakukan kewajibannya, sudah syarok sudah melakukan kewajiban, maka tidak boleh ditinggalkan hanya untuk melakukan kesunahan. Itu Bunda, karena tarafnya jauh beda antara fardu dan wada sunnah. Maka kalau seandainya sudah berdiri, ya sudah, tinggal laksanakan saja. Nanti di akhir kita memiliki hukum sunahan untuk melakukan sujud sahwi. Nah, kalau belum berdiri, ingat, belum berdiri sempurna, kok ingat baru sekian, ya belum sempurna, maka sampean boleh duduk lagi. Kalau sudah sempurna, maka sudah talabus bil fardiyah dalam bahasa Arabnya, ya, sudah dalam keadaan melakukan keperduan, maka hukumnya tidak boleh kembali. Untuk pertanyaan yang ketiga nanti di pembahasan sholat sunnah ya, nanti mulai dari tahajud dan kemudian sholat duha, nanti di kajian selanjutnya saja. Itu yang bisa saya jawab. Terima kasih Ustaz. Satu lagi Ustaz, boleh nggak pada saat tadi kita lupa, tadi ya Ustaz, mau berdiri setengah ya, soalnya belum posisi berdiri sempurna, tiba-tiba kita ingat bahwa kita itu melakukan kesalahan, lupa gitu seharusnya duduk, tapi sambil baca astagfirullahaladzim gitu kan. Nah itu boleh nggak mengingat itu gitu, terus langsung duduk gitu, tapi belum berdiri sempurna. Insya Allah dalam bacaan astagfirullahaladzim Anda tidak dalam rangka kesengajaan. Itu hanya terlanjur kebiasaan kita mengucapkan hal itu, maka tidak ada batal ya, karena tidak ada kesengajaan membaca selain bacaan selain bacaan sholat, kan ada masalah. Terima kasih Bang Hos. Ya, terima kasih Bunda Eza ya atas pertanyaannya. Mungkin Bunda Moza atau Karos ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri dengan penutup doa ya dari Ustadz Tony. Tutup bareng-bareng aja pakai kafaratul majlis. Izin semuanya Ustadz, izin semuanya Bunda Eza, Bunda Moza untuk melihat rekamannya di dalam kajian ini, mungkin teman-teman lupa atau gimana untuk mengulang, itu ada di profil linknya YouTube ya, YouTube NOD. Bila ingin melihat ulang ya diklik di profil di bio-nya ada YouTube, tinggal dia ada record ulangnya. Terima kasih. Dan lanjut langsung penutup doa aja ya Ustadz. Ya, saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kurang salahnya, mohon kemurnian dari saya sebagai manusia biasa, lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dengan bacaan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, sallallahu ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya izin untuk Ustadz semuanya, atau mungkin ada santai dulu atau gimana? Santai dulu. Silakan. Iya. Ya izin kalau memang tidak ada kegiatan lagi, normalnya izin muhrukat. Ustadz di sini sedang bentar lagi azan maghrib ya. Ya. Iya, sama. 5 menit Bang Odes, 5 menit, boleh? Ya. Bukan kena pembatasan. Maaf ya, Hos. Pak Ustadz tadi apa kabar? Assalamualaikum. Ya, baik, ya, alhamdulillah. lanjut. Ketemu lagi. Terus lanjut. Ketua, saya ada kenal Ustazah Salsa. Dia murojah, suka murojah, kemudian guru juga, kemudian hafal 30 juz.
Saya Masya mengundangnya, Allah. beliau nanti bisa hadir ngisi sebelum kajian atau setelah kajian. Nanti 8:30 beliau ada waktu untuk Ya. murojaah gitu. Mhm. Terima kasih ya, Alhamdulillah Ros. ada beliau Alhamdulillah, ya. mau. Nanti jam 8:30 kalau mau buka lagi Bang Odes. Alhamdulillah. Ya siap, Ros. Nanti jam 9 insya Allah saya buka. 8:30 Bang Odes, beliau selesai ngajar di pondok 8:30, jadi bisa gabung ke node ini. Tolong teman-teman didukung ya kehadirannya. Baik, Tidak Kak kosong Ros. komanya. Iya, Kak Ros. Alhamdulillahirobbilalamin, masya Allah. Iya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin semuanya. Masya Allah. Ya. Terima kasih Kak Ros atas informasinya dan kerjasamanya. Iya, iya. Semoga apa yang diusahakan Kak Ros menjadikan wasilah ya untuk Amin ya rabbal alamin untuk kita Amin, semua. amin. Ya. Amin. Baik. Silakan kalau mau rungkat, saya sudah selesai. Ya, demikianlah kajian sore hari ini dari host banyak Terima kasih. meminta maaf ya jika kalau ada salah kata yang tidak saya ini ucapkan. Ya. Izin ini ngomongnya saya rungkatin ya. Iya, baik. Assalamualaikum Iya, iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nggak pernah selesai.